Pelaku pasar PP dan PE di wilayah China dan Asia Tenggara telah menerima penawaran harga untuk Desember tahun ini. Dan harga PP dan PE dalam penawaran baru tersebut. Halo Sobat Prima Plasindo, kembali lagi di Breaking News Prima Plastindo. Harga pasar PP dan PE dikabarkan turun. Seberapa besar penurunannya? Apa penyebab penurunan ini? Dan apakah ini saat yang tepat untuk menimbun PP dan PE? Kita akan bahas dalam Breaking News kali ini. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita dan informasi terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Pelaku pasar PP dan PE di wilayah China dan Asia Tenggara telah menerima penawaran harga untuk Desember tahun ini. Dan harga PP dan PE dalam penawaran baru tersebut turun dibandingkan dengan harga pada akhir Oktober lalu. Seberapa besar penurunan harganya? Seorang agen dari produsen utama Arab Saudi melaporkan bahwa pemasok mereka memangkas harga PP dan PE Desember ke China sebesar $150 per ton untuk LDPE. Bagaimana untuk HDPE dan LDPE? Untuk HDPE dan LDPE turunnya sebesar $40 per ton, sementara untuk Homo PP Raffia turunnya sebesar $80 per ton. Nah, apa penyebab penurunan harga ini? Menurut seorang pelaku pasar China saat ini sedang tertekan akibat dari harga minyak yang rendah, dibarengi juga dengan jatuhnya kontrak berjangka talian gara-gara COVID varian Omicron. Bahkan, permintaan pelanggan juga semakin turun sampai 50% tahun ini, dengan kebanyakan hanya membeli sesuai dengan kebutuhan mendesak mereka saja. Dalam talian Commodity Exchange, pada tanggal 25 sampai 30 November 2021 lalu, kontrak PP mengalami penurunan kumulatif hingga $82 per ton. Dan untuk LLDPE turunnya sampai $92 per ton. Penurunan di pasar China ini terlihat berdampak juga pada pasar Asia Tenggara. Bagaimana dampaknya? Supplier PP dan PE Asia Tenggara dilaporkan telah mengurangi penawaran harga mereka dan pengurangannya cukup besar. Seberapa besar? Untuk pasar Indonesia sendiri, pemangkasan harganya mencapai $100 per ton. Sedangkan penawaran PP dan LLDPE lokal untuk Malaysia hanya sekitar $19-24 per ton penurunannya. Pemangkasan yang cukup signifikan kelihatannya. Tapi bukan berarti ini ada pasokan yang tersedia dan siap dibeli saat ini. Kenapa? Lagi-lagi karena pengaruh dari langkanya kontainer dan kenaikan biaya kargo yang menghambat ketersediaan pasokan saat ini. Jadi, untuk mendapatkan pasokan, banyak pembeli harus menunggu datangnya kargo yang lumayan cukup lama waktunya. Bagaimana dengan Omicron? Apakah varian Omicron yang sedang ramai dibicarakan saat ini ada pengaruhnya akan harga PP dan PE saat ini? Kelihatannya ada. Kelihatannya, akibat dari Omicron ini, pemulihan permintaan Asia Tenggara jadi lumayan terhambat. Awalnya, permintaan di pasar Asia Tenggara sudah menunjukkan sinyal-sinyal pemulihan. Namun, penyebaran varian Omicron baru ini kemungkinan akan menghambat pemulihan karena langkah-langkah kontrol yang diberlakukan berbagai negara di Asia Tenggara. Sehingga, mau tidak mau ini akan memberikan tekanan juga untuk pergerakan harga PP dan PE ke depannya.
Beberapa pelaku pasar bahkan juga telah melaporkan bahwa berita tentang varian baru sudah membebani permintaan lebih lanjut. Apakah tren penurunan harga PP dan PE ini hanya akan berhenti karena Omikron saja? Harga plastik PP dan PE juga semakin tertekan dengan kapasitas produksi yang baru. Dilaporkan, total lebih dari 5 juta ton kapasitas PE direncanakan akan on-stream sepanjang tahun 2022. 64% diantaranya berlokasi di China dan 35% di Korea Selatan. Sementara untuk PP, lebih dari 12 juta ton kapasitas PP dijadwalkan akan dimulai produksinya sepanjang tahun 2022 di Asia Timur Laut. 77% diantaranya berlokasi di China dan 23% di Korea Selatan. Lantas seperti apa harga PP dan PE ke depannya? Apakah akan semakin turun trennya atau malah akan rebound dan mencapai level harga yang baru? Makanya jangan lupa subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terhangat, informasi terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai ketemu di breaking news berikutnya.